Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Bu Ana. Bagaimana kabarnya Ibu Ika hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Ana sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat-sehat walafiat. Oh iya, kemarin Ibu Ika mencari saya ya? Ada apa ya? Iya, Ada Ibu. yang bisa saya bantu? Saya kemarin mencari Ibu Ana mau sharing terkait dengan itu loh Bu, pembelajaran di kelas saya. Itu kan siswanya kurang aktif dalam pembelajaran. Terus kesannya pembelajaran saya itu kurang menarik begitu Bu. Kemudian dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Apakah tadi pembelajaran saya yang kurang pas atau penyampaian materi saya kurang menarik? Kemudian apakah saya yang terlalu sering menggunakan metode konvensional sehingga siswa itu merasa bosan terhadap pembelajaran saya Bu, sehingga nilai yang dicapai anak pun mayoritas juga tidak lulus KKN. Saya mau sharing sama Bu Ana untuk solusi terkait dengan permasalahan di kelas saya. Sebaiknya saya bagaimana supaya pembelajaran saya lebih menarik, kemudian siswa juga antusias, kemudian hasil belajarnya juga bisa maksimal, begitu Ibu. Oh, jadi begitu ya Bu Ika. Nah, Bu Ika dalam memberikan pembelajaran ke siswa itu masih dengan media atau metode konvensional. Begitu ya Ibu ya? Ya, masih menggunakan metode yang lama itu. Oh, begitu ya. Nah, baik Bu Ika, saya mengerti. Nah, selanjutnya kira-kira dari sharing kita ini nanti apakah yang ingin Ibu Ika dapatkan? Yang saya ingin dapatkan adalah perubahan di kelas Bu, terutama dalam hal penyampaian materi pembelajaran saya. Begitu. Oke, jadi yang ingin Ibu Ika harapkan adalah adanya perubahan. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu Ika harapkan untuk kedepannya? Perubahannya misalnya saya menggunakan metode dan media yang lebih bervariatif, kreatif, inovatif, dan modern. Oh, iya, 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 iya. Saya mengerti Ibu Ika. Nah, kemudian dalam pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang bervariatif itu, saya menilai itu nanti kan ada levelnya ya Ibu Ika ya. Nah, itu kan levelnya antara 1 sampai 10. Nah, kira-kira di kelas Bu Ika itu berada pada level berapa saat ini? Kira-kira level 6 Bu. Oh, di level 6 ya, baik. Nah, dalam kondisi saat ini, kira-kira di level berapa Ibu Ika ingin meningkatkan sehingga terdapat perubahan dalam pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang bervariatif itu? Saya kira bisa ditingkatkan ke level 8 ya Bu, karena banyaknya guru-guru senior sehingga saya bisa menaikkan ke level 8 itu masih mungkin untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Oh, gitu. Jadi dari level 6 ke level 8 ya Ibu. Nah, itu karena ada banyak pendukungnya, diantaranya tadi guru-guru yang senior. Oh, gitu. Nah, terus kira-kira apa yang akan Ibu Ika lakukan untuk menciptakan perubahan dalam pembelajaran tersebut, Ibu? Nah, itu Bu yang masih menjadi angan-angan saya. Apa mungkin semacam pembelajaran dengan video, kemudian PowerPoint, dan menggunakan alat peraga begitu Bu. Ya, 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 ya. Kemudian kira-kira dari yang Ibu rencanakan tersebut tentunya kan ada strateginya ya Bu ya. Kira-kira strategi yang mana yang nantinya bisa berhasil diterapkan di kelas Ibu?
Ya mungkin dengan memberikan beberapa metode support Ibu, dengan menggunakan video, kemudian PowerPoint, kemudian alat peraga. Semoga nanti anak-anak lebih interaktif, lebih antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, baik Bu Ika. Nah, dalam kegiatan pemberian pembelajaran dengan metode dan media inovatif tersebut, kira-kira Ibu Ika nanti membutuhkan support atau dukungan tidak? Iya Ibu, tentunya saya membutuhkan dukungan dari rekan yang lebih mahir dalam bidang IT, kemudian lebih paham tentang metode dan media pembelajaran terbaru atau yang modern, kemudian tentunya juga meminta dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat yang lain Ibu. Oh iya iya ya, rencana yang sangat luar biasa sekali ya Bu Ika ya. Nah, kira-kira kapan ya ini Bu Ika akan menerapkan program pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang interaktif tersebut? Rencananya hari ini Ibu, saya akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang lebih interaktif tersebut. Ya, baik Ibu Ika. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Ika dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana saya memperoleh perubahan dalam pembelajaran dengan strategi menggunakan media, kemudian metode yang interaktif, kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sejawat yang memiliki keahlian di bidang tersebut, sehingga dengan bantuan rekan sejawat dapat mendukung perubahan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas saya supaya pembelajaran jadi. Oh, begitu ya Bu. Nah, sekarang ini kan Ibu Ika sudah mendapatkan gambaran-gambaran ya yang terkait dengan program atau kegiatan yang akan Ibu Ika laksanakan untuk perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya doakan semoga Bu Ika nanti diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran interaktif di kelasnya. Nah, Bu Ika, selanjutnya nanti saya tunggu curhatan-curhatan dari Bu Ika selanjutnya. Nah, nanti dari percakapan ini nanti Bu Ika juga bisa memperoleh manfaat-manfaatnya dan bisa menerapkan nanti pembelajaran yang interaktif di kelasnya. Sekali lagi, semoga rencana-rencananya Bu Ika ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu ya Bu Ika ya. Terima kasih Ibu Ana karena sudah meluangkan waktunya, kemudian sudah menjadi pendengar yang baik bagi saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nanti bisa bermanfaat bagi siswa, bagi saya sendiri, bagi sekolah, dan juga bagi rekan sejawat. Amin ya robbal alamin. Mungkin lain kali kalau misalnya Ibu Ika membutuhkan teman untuk curhat, bisa menghubungi saya lagi, bisa cerita ke saya lagi. Begitu ya Bu? Iya Ibu Ana, insya Allah. Ya sudah kalau begitu mohon maaf, saya akan melanjutkan kegiatan terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu Ika juga nanti bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya tunggu kabar berikutnya. Semangat ya Bu Ika ya. Selamat siang Bu Ika. Siang Bu Ana, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mbak Nisa bisa memimpin doa. Ya, kita mulai.
wirausaha, subtema 3, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui mengamati slide PowerPoint dan video cara membuat magnet, peserta didik mampu menganalisis cara membuat magnet dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui mengamati PowerPoint dan video cara membuat magnet, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan membuat magnet dengan teliti. Kemudian yang ketiga, melalui mengamati slide cara mengisi formulir pengiriman barang, peserta didik mampu menganalisis isi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui mengamati slide cara mengisi formulir pengiriman barang, peserta didik mampu mempraktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk dengan baik. Nah, pernahkah kalian melihat atau memiliki magnet buah di pintu kulkas? Siapa yang punya di rumah? Kenapa magnet buah itu dapat menempel di pintu kulkas? Ya, karena di pintu kulkas terdapat magnet. Kemudian siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang sifat-sifat magnet? Ya, Mbak Iza? Bagaimana sifatnya? Apabila untuk yang sama saling menolak, kemudian apabila yang satunya lagi yang tidak sama bentuknya akan tarik menarik. Kemudian di pembelajaran kemarin juga, mari kita ingat kembali tentang jenis-jenis magnet. Ada berapa kemarin? Apa saja? Magnet magnet tajam, magnet jarum. Yang pertama adalah membuat magnet dengan cara menggosok. Yang pertama adalah dilakukan penggosokan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Penggosokannya dilakukan secara searah. Nah, semakin lama waktu penggosokan, maka hasil sifat kemagnetannya akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi, yaitu mendekatkan benda magnetis dengan magnet. Contohnya paku yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet, dan nanti paku tersebut menjadi magnet tetapi bersifat sementara. Apabila magnet tersebut diambil, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Kemudian yang ketiga, dengan cara elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Yang pertama adalah melilitkan kabel pada paku misalnya. Kemudian kedua ujung kabel dihubungkan dengan arus listrik atau kita menggunakan batu baterai. Jika sumber listrik ini dilepas, maka sama seperti tadi ya, sifat kemagnetannya akan hilang. Jadi hanya bersifat untuk sementara. Kemudian kita akan mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir yang digunakan dalam suatu kegiatan operasional atau organisasi perusahaan. Kemudian formulir itu adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data yang berupa informasi. Ini perhatikan contoh formulir pengiriman barang berikut. Contohnya nih, nah ini ada pengirim, nama pengirim atau sender, kemudian penerima, kemudian negara asal, kemudian daftar isi kiriman tersebut berwujud apa, ada asuransi, jumlah tebusan, kemudian
termasuk contoh barang dagangan atau dokumen atau hadiah. Nanti anak-anak tinggal mencetak ya. Kemudian ada alamat, yang saya yakin adalah ada alamat dan biaya. Mengisi formulir pengiriman barang itu harus lengkap ya, jangan lupa nama lengkap, kemudian diberi nomor telepon dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam pengiriman barang, supaya barang tidak salah alamat. Itu ya. Kemudian, nah ini contohnya yang sudah terisi. Misalnya nama pengirimnya Ajeng Maharani, ada alamat, ada nomor telepon, kemudian data penerimanya Darmawan Adi, ada alamat penerima dan nomor telepon. Sebenarnya nomor telepon adalah yang digunakan untuk menghubungi saat kurir akan mengirimkan barang. Misalnya mau tanya senlot, misalnya ibu mohon maaf senlotnya gimana, bisa dikirim ke nomor HP kurir supaya alamat bisa segera diterima. Kemudian ada data barang, biaya pengiriman, catatan, tanda tangan petugas dan tanda tangan serta nama senang pengirim. Itu dia anak-anak materi kita hari ini. Membagi anak-anak menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi tentang percobaan cara membuat magnet dan pengisian formulir pengiriman barang. Kelompok 1 terdiri dari Oliza, Azara, kemudian India dan Artisa. Kelompok 2 Mbak Kanisa, kemudian Mbak Nurmaita, Mbak Alivia, Mas Arkan dan Mas Ian. Kemudian kelompok 3 Mas Billy, Mas Rafa, Mas Haikal, Mas David dan Mas Iko. Sambil membaca ini lembar LKP-nya, ini ada langkah-langkah percobaan. Nah, silakan anak-anak mencoba membuat magnet dari menggosok, kemudian induksi dan elektromagnetis sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tersedia, kemudian mengisi kolom yang sudah disediakan. Bisa dimulai dari sekarang, monggo anak-anak bisa mempraktekkan dari percobaan yang pertama. Yang menggosok sudah, kemudian yang kedua adalah dengan cara induksi, ya induksi. Yang induksi dulu dengan mendekatkan magnet, jaraknya dengan magnet. Ada dulu yang beda, kemudian didekatkan dengan magnet di sini mas, kemudian mas. Nah, ini namanya dengan teknik induksi. Nanti kalau ini dilepas, maka sifat kemagnetannya akan
bilang hanya sementara. Itu ya. Kemudian yang terakhir elektromagnet, ayo dililit dulu. Pakunya dililit oleh kawat, kemudian dihubungkan dengan sumber listrik atau batu baterai. Ayo sudah sampai di mana? Mbak, sudah sampai hijau sudah. Kemudian yang terakhir adalah elektromagnet. Yuk, ya, elektromagnet. Sudah bersama? Nah, kita guys sudah berhasil untuk ya elektromagnetnya sudah berhasil untuk kelompok 3. Kelompok 2 sudah berhasil elektromagnetnya. Oh ya sudah, oke. Kemudian kelompok 1 sudah berhasil. Ya sudah berhasil. Kemudian mengisi yang nomor terakhir adalah mengisi formulir pengiriman barang. Nah, ini anak-anak mengisi di sini nama kelompoknya dulu. Isi kemudian formulir pengiriman barangnya di sini. Nanti untuk yang kelompok 1 untuk presentasinya yang percobaan dengan menggosok. Kelompok 2 presentasinya yang induksi. Kemudian kelompok 3 untuk presentasi kedepannya adalah yang dengan cara elektromagnet. Nanti tugasnya melaporkan deh untuk ketua kelompoknya. Monggo. Kelompok 1 dulu. Ketua kelompoknya Mbak Oriza, monggo melaporkan dulu hasil percobaan membuat magnet dengan cara menggosok. Tujuan kamu bisa menggosokkan magnet maka akan menjadi menggosok. Alat dan bahan 1 magnet, 2 paku ukuran besar 1 2, 3 ukuran paku kecil 15 2. Contoh percobaan 1. Gosokkan paku besar sampai arah pada magnet gaya 2 kali. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada paku kecil. 3. Cocokkan pada paku. 4. Gosokkan dari paku besar satu arah pada magnet gaya 15 kali. 5. Dekatkan paku besar tersebut pada paku kecil. Hasil percobaan. Paku besar yang digosokkan ke magnet akan menarik paku kecil. Kesimpulan, paku yang digosokkan ke magnet akan menimbulkan medan magnet dan akan menarik benda longgar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompoknya berpresentasi. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara
membuat magnet dengan cara menggosok. Hasilnya apa? Paku yang digosokkan terhadap magnet akan menarik benda-benda magnetis seperti paku-paku kecil atau jarum atau besi. Kemudian semakin lama penggosokannya, maka hasilnya akan semakin bagus. Sifat pemagnetannya akan semakin lama. Kemudian yang kedua, apa tadi kesimpulannya? Kita dapat membuat magnet dengan cara induksi, yaitu mendekatkan benda magnetis dengan magnet sehingga benda tersebut, besi atau paku tersebut dapat menarik benda-benda magnetis seperti paku, jarum, dan apa? Besi. Kemudian yang ketiga, kita dapat membuat magnet dengan cara elektromagnet, yaitu mengaliri arus listrik. Akan tetapi sifat pemagnetannya sementara. Apabila sumber listriknya dilepas, maka sifat pemagnetannya juga akan hilang. Kemudian yang terakhir, kesimpulan kita dari formulir pengiriman barang tadi, poin penting yang harus ada dalam formulir pengiriman barang apa saja tadi? Yang pertama, nama pengirim. Kemudian yang kedua, alamat. Yang ketiga, nomor telepon pengirim. Kemudian alamat penerima, nama penerima, dan nomor HP penerima. Fungsinya untuk apa? Supaya penyaluran barang dapat terkirim sesuai alamat yang Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, minggu depan kita akan melanjutkan lagi di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Nanti anak-anak tugasnya di rumah silakan mengerjakan LKS tema 5, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 56 sampai 57. Itu deh. Sebelum ibu tutup, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Mari kita tutup pembelajaran dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Terima kasih ya anak-anak. Saya belajar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ika. Ya, selamat ya Ibu. Tadi sudah melaksanakan programnya, yaitu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang interaktif. Dan saya menilai tadi cukup memuaskan. Terima kasih Bu Ana, alhamdulillah senang sekali karena diberikan kemudahan dari dalam melaksanakan pembelajaran yang saya lakukan di kelas tadi. Oh iya Bu Ana, kalau boleh tahu kenapa Ibu bisa menilai demikian? Ya, saya menilai cukup memuaskan karena saya melihat Ibu Ika itu mampu menggali serta melihat lebih dalam permasalahan-permasalahan yang sedang Ibu Ika hadapi. Dan saya perhatikan tadi Ibu Ika itu sudah membuat kelas menjadi lebih interaktif seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya. Kemudian tadi saya juga mengamati Ibu Ika sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah runtut, mulai dari penyampaian persepsi, kemudian juga memberikan ice breaking pada anak-anak, lalu mengajak anak juga aktif, kemudian melakukan diskusi, serta pembelajarannya tadi itu sudah berpusat pada siswa. Nah, pada kegiatan pembelajaran pun, Bu Ika juga sudah menggunakan media dan metode yang lebih bervariatif dan inovatif. Iya Bu Ana, semua itu kan tidak lepas dari hubungan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan juga partisipasi anak-anak
kelas, sehingga memberikan motivasi bagi saya untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik dari yang kemarin. Apalagi kita menghadapi generasi Z yang dimana generasi tersebut perlu adanya pengembangan pembelajaran dari kita yang menggunakan IT, kemudian yang menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran. Kemudian selain itu kita juga harus menjadi guru yang aktif, kreatif dalam mengaktifkan pembelajaran di kelas. Iya. Wow, luar biasa sekali ya Bu Ika ya. Namun demikian tadi saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa Ibu Ika kembangkan lebih lanjut. Nah, misalnya tadi tentang identifikasi, saya mengamati Ibu Ika ketika memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa. Luar biasa sekali Ibu Ika, pertanyaannya sudah berbobot dan sudah menggali lebih dalam tentang materi pembelajaran yang Bu Ika sampaikan ke anak-anak. Nah, sebetulnya standarnya itu kan nanti bisa meningkatkan motivasi anak-anak ya Bu Ika ya. Tapi ternyata tadi sudah luar biasa sekali, anak-anak juga antusias, pembelajarannya juga sudah berjalan dengan baik. Nah, menurut Ibu Ika bagaimana? Untuk rencana selanjutnya, saya akan menggunakan teknik serta metode pembelajaran yang membuat anak aktif dalam pembelajaran, kemudian menggunakan media dan metode yang berbeda menyesuaikan dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Oh ya, wow, luar biasa sekali ya Bu ya rencananya. Ya, saya mendoakan mudah-mudahan nanti Ibu Ika bisa melaksanakan program-programnya itu dan diberikan kemudahan. Begitu ya Ibu ya. Kemudian dari diskusi dan percakapan yang kita lakukan ini, saya sudah mempunyai gambaran dan memiliki bayangan untuk meningkatkan pembelajaran saya ke depannya. Pertama, saya akan mempersiapkan lagi lebih baik untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian, saya juga akan menggali potensi siswa lebih dalam dan akan menggali permasalahan di kelas supaya siswa-siswa dapat lebih baik menerima pembelajaran dari saya. Gitu ya. Ya, baik sekali ya Ibu ya rencananya. Mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan lagi menggunakan metode maupun media yang lebih inovatif lagi dan bervariatif lagi ya Ibu ya. Nah, kemudian Ibu Ika kan tadi sudah mempunyai gambaran dan bayangan yang sangat baik sekali dan sudah mendetail ya untuk meningkatkan performanya Ibu Ika dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, saya doakan semoga kedepannya Ibu Ika bisa menambah lagi dengan penggunaan media atau metode yang lainnya sehingga Ibu Ika bisa menuntun anak-anak, kemudian bisa meraih impiannya juga nanti anak-anak dan menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Jadi Bu Ana, terima kasih banyak untuk masukan dan bantuannya dalam saya menyelesaikan permasalahan di kelas saya. Ya, sama-sama ya Bu Ika ya. Nah, baiklah Bu Ika, karena kegiatan yang kita lakukan sudah selesai, saya undur diri dulu karena masih ada kegiatan yang harus saya kerjakan. Kami akan mudah-mudahan Bu Ika bisa menambah lagi untuk penggunaan media yang seperti Bu Ika harapkan. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Ika, sama-sama.